Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Oh, kisah dari Kenanga Kinasi selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ya, belum diklik tombol subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke tanah Kalimantan. Kisah dari desa di daerah hulu sungai. Faisal berdiri di depan rumahnya, memandang jalan berdebu yang mengular melewati kampung kecil mereka. Matahari menyinari kulitnya yang kecoklatan, membuat keringatnya menetes perlahan di dahinya. Angin sepoi-sepoi membawa suara gemerisik dari daun pohon mangga yang rimbun. Bahkan dia bisa mendengar suara riuh anak-anak yang bermain bola di tanah lapang. Matanya terpaku pada sosok yang perlahan-lahan mendekat dari arah utara, seorang laki-laki dengan langkah tegap menggandeng seorang perempuan dan seorang anak kecil. Hah, itu Bahri. Faisal berteriak dalam hatinya tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah. Rasa senang yang membuncang di dadanya hampir tak tertahan. Sudah 5 tahun lamanya Bahri pergi merantau, mencoba mencari peruntungan di kota besar yang selalu mereka impikan sejak remaja. Dan kini, setelah lama tak mendengar kabar, akhirnya lelaki itu kembali. Bahri tampak lebih kurus dari terakhir kali Faisal melihatnya, tetapi wajahnya tetap menyimpan senyuman yang sama, senyum lebar yang khas, dengan mata yang selalu memancarkan kebaikan. Di sampingnya, sang istri, Aluh, berjalan dengan langkah tenang. Wajah perempuan itu tampak lelah. Meski begitu, ada kilatan lega di matanya, seolah-olah pulang ke kampung adalah keputusan yang sudah lama dinantikan. Di antara mereka, seorang anak kecil berlari-lari kecil dengan sandal jepitnya, terkikik senang sambil menarik tangan ibunya. Bahri! Faisal akhirnya berteriak sambil melambai, suaranya menggema di sepanjang jalan kampung yang sepi. Bahri menoleh, lalu tertawa lebar saat menyadari siapa yang barusan memanggilnya. Oi, Dang Sanak. Bahri berlari kecil, melepaskan genggaman anaknya dan menghampiri Faisal. Mereka berpelukan erat, menepuk punggung satu sama lain dengan keras seperti kebiasaan mereka dulu. Dia menyebut Faisal sebagai Dang Sanak karena sejak dulu sudah menganggapnya sebagai saudara. Lawasnya ikam kada bulik. Aku kira kada ingat lagi lawan kampung halaman, kata Faisal. Dia sedikit mengeluh karena Bahri lama tak pulang, bahkan mengira temannya itu sudah lupa dengan kampung halaman. Bahri menghela nafas panjang. Aku kada kawa bulik karena kada baduit, jawabnya masam saat menjelaskan ia tak bisa pulang karena tidak memiliki uang. Matanya menerawang sejenak, seakan mengingat betapa kerasnya kehidupan di kota. Faisal mengangguk. Dia tahu nasib perantauan tidak selalu membawa kebahagiaan seperti yang sering mereka dengar dari orang-orang yang pulang dengan cerita kesuksesan. Banyak juga yang kembali dengan tangan kosong, bahkan membawa beban yang lebih berat. Alu dan anaknya mendekat. Wajah mereka kini lebih jelas di bawah sinar matahari sore yang terpancar lembut. Anak mereka yang mungkin baru berumur 4 tahun menarik-narik celana ayahnya, meminta perhatian. Bahri menunduk, mengangkat anak itu ke gendongannya. Ini Alip, anakku, kata Bahri bangga, meski ada sedikit lelah di suaranya. Faisal mengacak rambut Alip dengan lembut. Ganal sudah. Anak itu hanya tersenyum malu-malu, lalu menyembunyikan wajahnya di bahu ayahnya. Ikam akan tinggal di sini kan?
Tanya Faisal, berharap jika temannya itu tidak hanya sekedar singgah sebentar. Bari menatap rumah-rumah di sekeliling mereka, menelusuri pemandangan kampung yang sunyi dengan mata yang tampak merindukan kedamaian. Ya Sal, kami rencananya hendak tinggal di kampung lagi. Dan sejak hari itu, Bari memang tidak pergi merantau ke kota lagi. Dia memilih kembali tinggal di kampung, menempati rumah mendiang orang tuanya yang sudah cukup lama kosong. Matahari belum terlalu tinggi ketika Bari sudah berada di tengah sawah milik Faisal. Embun masih melekat di daun padi yang hijau menghampar, tapi Bari sudah memegang cangkul di tangannya. Nafasnya terdengar berat. Meski begitu, wajahnya tetap tenang menatap tanah basah di bawahnya. Setiap ayunan cangkul terasa berat. Hanya saja, Bari tidak menunjukkan keletihan walau keringat mulai membasahi wajah dan lehernya. Di bawah terik yang semakin menyengat, ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Bari, kayak apa? Faisal muncul dari arah pematang sawah mengenakan topi anyaman purun untuk melindungi dirinya dari hawa panas. Ikan pasti kada terbiasa begawi mencangkul lagi. Bari mengangkat wajah lalu menggeleng. Meski lama tidak memegang pacul, bukan berarti ia sudah melupakan bagaimana caranya. Faisal mengamati Bari yang semakin kurus. Aku cuma hendak berkisah. Tahun semalam badiku gagal panen. Jadi aku kada bisa memberi upah banyak kayak orang lain. Tapi mudah-mudahan tahun ini hasilnya bagus. Dia beralasan gagal panen tahun kemarin membuatnya tak bisa memberi upah layak seperti pemilik sawah lainnya. Meskipun begitu, Faisal berharap hasil panen tahun ini akan lebih bagus. Bari tertegun sejenak. Saat Faisal datang menawarkan pekerjaan sebagai buruh di sawahnya, lelaki itu memang tidak membahas masalah upah sama sekali. Lalu ia tersenyum pahit. Dia sudah beruntung karena Faisal bersedia memperkerjakannya. Setidaknya dia masih bisa bekerja dan memberi makan keluarganya walau seadanya. Lagi pula, Faisal sendiri adalah sahabatnya sejak kecil. Sudah selayaknya mereka saling tolong-menolong. Saat matahari tepat di atas kepala, Bari pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan setapak menuju ke rumahnya, ia bisa mendengar suara riuh anak-anak kampung yang baru pulang dari sekolah. Wajahnya lelah ketika mencari Alu dan Alip. Begitu ia tiba di depan pintu, Alu biasanya sedang duduk di teras rumah memandangi anak mereka yang bermain dengan batu-batu kecil di tanah. Ketika Bari muncul, Alu tersenyum tipis. Sudah tuntung kak? Alu menyapa dengan lembut. Bari mengangguk dan mendekat. Ikam sudah makan? Alu menggeleng pelan. Ulun sengaja menghadang pian, tapi Alip sudah makan. Bari menatap panci di atas tungku kayu bakar. Aroma nasi panas mulai menyentuh hidungnya. Tanpa kata, ia duduk di lantai papan sementara Alu segera menyajikan nasi berlauk iwa karing sapat dengan cacapan limau kuit. Bari tidak mengeluh. Baginya, ini masih lebih baik daripada tak makan sama sekali. Saat di kota, mereka pernah harus menahan lapar seharian karena Bari tidak punya uang untuk membeli makanan. Ketika malam tiba, rumah kecil mereka tampak gelap karena hanya mengandalkan lampu minyak yang redup. Alip sudah tertidur di atas tikar anyaman, meringkuk di samping ibunya. Bari duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Angin malam yang dingin berhembus perlahan menyapu wajahnya yang kasar karena selalu bekerja keras. Hatinya mulai diliputi kegelisahan. Ia ingin memberi lebih untuk keluarganya, tapi apa yang bisa dilakukannya? Ketika angin malam semakin menusuk lebih dingin, Bari masuk ke dalam rumah, berbaring di samping keluarganya yang sudah tertidur lelap. Dalam kesunyian, Bari hanya bisa berharap bahwa esok hari akan lebih baik. Hari itu, matahari sudah mulai terbenam ketika Bari berjalan perlahan di pematang sawah, cangkul terayun di pundaknya. Kakinya melangkah lelah melewati rerumputan. Sesekali ia mengusap peluh yang masih membekas di keningnya. Angin sore yang sejuk sedikit banyak memberikan rasa nyaman. Setelah bekerja di bawah teriknya mentari, dari kejauhan ia melihat Faisal berdiri di bawah pohon kelapa dekat gubuk kecil di pinggir sawah. Bari mempercepat langkahnya karena penasaran. Bari, seru Faisal. Suaranya terdengar berat. Kesini sebentar.
Bahri berhenti di depan temannya dengan wajah berkerut. Ia melangkah mendekat, cangkul yang berat masih bertengger di baunya. "Kenapa, Sal?" Ikam Pina gelisah. Faisal menghela nafas dalam lalu menatap Bahri. "Ikam masih ingat Ibas lah?" Mata Bahri melebar. Nama itu tidak asing lagi baginya. Ibas adalah salah satu teman masa kecil mereka. Dulu selalu ikut bermain di sawah dan sungai bersama mereka. Tapi semua berubah ketika Ibas memilih jalan yang salah 10 tahun silam. Ibas yang dahulu di penjara karena... Bahri di sini menggantung kalimatnya. Ya, yang itu. Faisal mengangguk. Ibas sudah keluar dari penjara. 10 tahun lalu, ketika mereka masih muda, Ibas tertangkap karena terlibat kasus perampokan di kampung sebelah. Kasusnya cukup besar waktu itu sampai membuat geger kampung mereka. Ibas, yang dulu mereka kenal sebagai anak yang ceria, ternyata memilih hidup sebagai perampok karena tak tahan menghadapi sulitnya hidup. "Jadi, Inya sudah bebas?" tanya Bahri, suaranya agak tegang. "Sudah," jawab Faisal dengan nada penuh kehati-hatian. "Jadi aku ingin mengingatkanmu agar berhati-hati. Kita kada tahu bagaimana Ibas sekarang. Mungkin Inya sudah berubah atau masih seperti dahulu, tapi orang-orang di kampung masih waspada, Pang." Bahri mengangguk, pikirannya berputar pelan. Bagaimana kalau Ibas kembali melakukan hal-hal buruk, apalagi sekarang ia sudah punya istri dan anak yang harus dijaga. "Bagus," kata Faisal menepuk bahu Bahri dengan pelan. "Aku kesini gasan memadahi Ikam supaya waspada jua." Saat sampai di depan rumahnya, Bahri melihat Alu dan Alip sedang duduk di teras. Senyum Alu yang lembut menyambutnya, sementara Alip sudah bersih dan beraroma sabun. "Pian, kenapa?" tanya Alu memperhatikan wajah suaminya yang tampak lebih serius dari biasanya. Bahri menceritakan apa yang baru saja didengarnya. "Aku tadi bertemu Faisal. Inya bakisah si Ibas sudah keluar dari penjara." Alu terdiam sebentar kala mendengar ucapan suaminya tentang Ibas yang sudah keluar dari penjara. "Ibas, temanmu yang dulu..." Bahri duduk di sebelah Alu menarik nafas panjang. "Kita harus berhati-hati, Alu." Alu memandang suaminya heran, lalu mengalihkan pandangan ke rumah mereka yang sederhana. Lantas dia tertawa pelan sambil menepuk pelan tangan Bahri. "Apa yang mau Ibas rampok di rumah kita?" Bahri tercengang, kemudian ikut tertawa walau agak hambar. Benar juga, mereka tidak punya barang berharga, jadi tidak perlu cemas. Tapi hal berbeda dirasakan oleh warga kampung yang lain. Contohnya, di warung kopi Julak Ahmad. Pagi itu, suasana terasa agak canggung. Beberapa lelaki kampung biasa berkumpul di sana untuk menikmati kopi pagi sebelum pergi ke sawah atau ladang. Namun, hari ini obrolan mereka agak tertahan. Hampir semua kepala tertuju pada sosok lelaki bertubuh kekar yang duduk di sudut warung, Ibas. Mata mereka memperhatikan gerak-geriknya dengan penuh waspada. Tak satu pun yang berani menyapa. Ibas sibuk menikmati kopinya. Dari sorot mata yang dingin, dia tahu jika ia sedang menjadi pusat perhatian. Dahulunya, Ibas juga merupakan salah satu dari mereka. Setelah 10 tahun mendekam di penjara, kehadirannya kembali di kampung ini mendadak menjadi ancaman bagi semua orang. Apalagi ada banyak hal yang jelas pada dirinya sekarang. Di lengan kanannya yang kekar terlihat jelas sebuah tato besar berbentuk ular yang melingkar. Tato itu membuatnya tampak lebih garang, jauh berbeda dari Ibas yang dulu mereka kenal. Faisal, yang juga berada di warung pagi itu, menyesap kopinya dengan hati-hati. Ia duduk agak jauh dari Ibas, memperhatikan dengan ekor matanya. Seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Faisal membisik pelan. "Ikam lihat tangannya. Wah, ini Inya sudah bertato." Faisal hanya mengangguk samar. "Hati-hati, Kai," gumamnya. Matanya tetap tertuju pada Ibas yang masih menikmati kopinya dengan tenang. Setiap kali Ibas bergerak atau melirik ke arah mereka, semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang ingin membuat masalah. Jelas terlihat bahwa mereka semua takut padanya.
Saat Ibas akhirnya berdiri keluar dari warung, suasana terasa lebih lega. Bisik-bisik langsung memenuhi udara. Begitu Ibas pergi, beberapa warga berkumpul di dekat Faisal, berbicara dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. "Siapa yang tahu apa yang sudah dia pelajari selama di penjara?" ujar salah satu dari mereka. "Ah, benar, tambah yang lain. Kita itu harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan anak-anak kita terlalu dekat dengan dia. Ibas bisa membawa pengaruh buruk." Faisal hanya mendengarkan tanpa banyak komentar. Dalam hatinya, ia mengerti kekhawatiran para warga. Malam itu, setelah makan malam selesai, Bari duduk di depan rumah, memandang gelapnya kampung mereka. Suara jangkrik memenuhi udara. Di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang melintas perlahan di bawah pohon besar. Bari menajamkan pandangannya. Meski samar, ia mengenali sosok itu, Ibas. Lelaki itu berjalan pelan, melewati jalanan sunyi tanpa memperdulikan orang-orang yang mengamatinya sembunyi-sembunyi. "Hendak kemana inya?" gumam Bari heran karena tidak tahu tempat yang akan menjadi tujuan Ibas. Saat itu langit begitu gelap, mendung, membuat cahaya bulan tidak sampai ke bumi. Bari berniat mengikuti Ibas, tapi ia segera membatalkan niatnya. Untuk apa dia ikut campur urusan orang lain, sedangkan ia sendiri masih banyak masalah? Saat ini saja, mulutnya terasa masam karena seharian tidak merokok. Bahkan membeli rokok bilahan saja terasa berat baginya. Malam semakin larut, warga pun tertidur nyenyak semua. Rumah milik Julak Ahmad juga nampak sepi. Rumah kayu dengan halaman kecil itu sudah tertutup rapat. Lampu-lampu di dalamnya mati, menandakan pemilik rumah sudah lama terlelap. Di tengah keheningan malam, sesosok bayangan gelap tampak bergerak pelan mendekati rumah. Gerakannya begitu hati-hati, seakan tahu persis apa yang sedang dilakukan. Tanpa suara, bayangan itu menuju jendela samping rumah yang memang tidak pernah terkunci. Tangannya dengan cekatan mengangkat jendela itu sedikit demi sedikit sampai cukup untuk meloloskan diri ke dalam. Di dalam rumah, suasana sangat sepi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. Bayangan itu merayap masuk. Kakinya tidak menimbulkan suara ketika menyentuh lantai papan yang dingin. Ia bergerak cepat, seperti sudah tahu di mana barang-barang berharga disimpan. Dengan gerakan terlatih, sosok itu menggeledah lemari pakaian di kamar utama. Tangan gelapnya menemukan perhiasan emas dan beberapa lembar uang yang disimpan Julak Ahmad di bawah tumpukan pakaian. Setelah puas, ia segera pergi, meninggalkan rumah sama tenangnya seperti ketika ia datang. Pintu dan jendela ditutup kembali tanpa suara, seolah tidak pernah ada orang yang menyelinap masuk ke dalam sana. Keesokan paginya, Julak Ahmad terbangun agak kesiangan. Ia menggerutu karena pelanggan warungnya tentu sudah menunggu. Istri Julak Ahmad tidak berkomentar saat suaminya menggerutu. Dia yang sudah selesai mandi berniat berganti pakaian, sementara Julak Ahmad masih saja mengomel. Namun saat membuka lemari pakaian, bini Julak Ahmad merasakan ada yang aneh. Tangannya meraba rak paling bawah. Wajahnya seketika berubah pucat. Perhiasan dan uang yang disimpannya di sini sudah tidak ada. Pakaian yang ia susun rapi kini acak-acakan. Dengan panik, bini Julak Ahmad segera memanggil suaminya. "Bah, emasku hilang. Duit kita hilang juga." Suaminya berlari ke arah kamar. Wajahnya tak kalah panik. "Ya Allah, siapa yang mencuri?" Kabar tentang pencurian di rumah Julak Ahmad segera menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai berkumpul di depan rumah Julak Ahmad, berbicara penuh rasa khawatir sekaligus cemas. "Ikam pikir siapa yang melakukan ini?" tanya seorang warga kepada temannya dengan suara pelan. "Ah, Ikam tahu siapa yang kupikirkan," jawab yang lain dengan nada penuh rahasia. "Ibas, siapa lagi? Dia hanyar keluar dari penjara. Pasti inya pelakunya." Perlahan bisikan itu mulai tersebar. Kecurigaan warga pun semakin membesar, menyebar seperti api di padang ilalang. Warga kampung mulai saling berbisik, menyebut nama Ibas sebagai pelakunya. Meski tidak ada bukti, tetapi masa lalunya yang kelam dan tato di lengannya membuat Ibas cocok menjadi tersangka. Dulu inya dipenjara karena merampok. Tentunya
Inya jua yang wahini manyontan di rumah Julak Amat. Beberapa saat kemudian, Ibas terlihat berjalan melintas di jalan depan rumah Julak Amat. Wajahnya tenang seperti biasa. Begitu warga melihatnya, suasana langsung berubah. Mereka berhenti berbicara, lantas menatapnya dengan pandangan penuh curiga. "Hei Bas," seru salah seorang warga dengan nada sinis. "Ikam tahulah, ada maling masuk rumah Julak Amat tadi malam." Ibas menghentikan langkahnya, menatap orang itu tanpa ekspresi. "Tahu, hai, tapi apa urusannya lawan aku?" Lain kawan kamlah yang masuk ke dalam rumah Julak Amat." Ibas menatap tajam orang-orang di sekitarnya, rahangnya mengeras. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan menjauh. Warga yang melihatnya semakin yakin dengan kecurigaan mereka. Hari itu, nama Ibas semakin sering disebut, terutama ketika membicarakan kejadian di rumah Julak Amat. Siang harinya, di halaman depan rumah Faisal, dua lelaki duduk di kursi kayu di bawah pohon mangga. Angin sepoi-sepoi mengusap wajah mereka, sementara aroma kopi panas yang baru saja diseduh menguar di udara. Bari menyesap pelan kopinya sambil memandangi sawah di kejauhan. Diam-diam ia merasa hari itu akan berjalan seperti biasa. "Ikam sudah mendengar maling masuk ke rumah Julak Amat lah?" tanya Faisal. Ia memegang cangkir kopinya dengan kedua tangan, seolah sedang mempertimbangkan apa yang akan dikatakannya. Bari mengangguk, meletakkan cangkirnya di atas meja kecil di antara mereka. "Ya, aku sudah tahu. Semua orang di kampung sekarang sudah membicarakannya." Faisal menghela nafas panjang, memandang lurus ke depan. "Aku yakin itu gawian Ibas," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Siapa lagi kalau lain Inya? Inya hanya keluar dari penjara. Kadalawas, imba itu rumah Julak Amat kemalingan." Bari berdeham, dia sempat tidak tahu harus berkata apa. "Apa Ikam yakin, Sal?" tanya Bari beberapa detik kemudian. "Apa hanya karena dia punya masa lalu yang buruk? Bukan berarti dia kembali menjadi pencuri." Faisal mengangkat baunya, lalu kembali menyesap kopinya sebelum menjawab. "Tapi bisa aja di penjara Inya pasti kenal bubuhan perampok yang lebih ahli." Bari menggelengkan kepala tak sependapat. Tatapannya kini beralih ke arah Faisal, kemudian matanya tertumbuk pada sesuatu yang mengganggunya. Di leher anak Faisal yang sedang bermain di halaman terlihat jelas sebuah kalung emas yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Bari memandang dengan heran. Hatinya tiba-tiba dipenuhi tanda tanya. "Kalung itu hanyar ya?" Bari akhirnya bertanya, matanya tetap terpaku pada leher anak Faisal. Kalung yang dipakainya itu tampak mencolok, terbuat dari rantai emas yang cukup tebal. Jelas bukan sesuatu yang sering dipakai oleh keluarga petani biasa seperti Faisal. Apalagi Faisal hingga kini masih mengundur upah Bari dengan alasan dia belum punya uang untuk membayar pekerjaannya. Faisal tertegun, bibirnya tersenyum samar. Itu, ya, nininya semalam manukarakan. Ikam tahu kayak apa mintu aku, sayang banar lawan cucunya. Aku jua ditukarkan rokok. Jawabnya ringan saat menjelaskan kalung itu adalah pemberian dari mertuanya yang sangat menyayangi anak Faisal. "Ikam beruntung, bisi mintu baik Sal," ujar Bari akhirnya dengan suara kaku. "Kada kayak aku yang sudah kada bisi mintu halawan kuitan." Bari sejenak mengeluhkan nasibnya yang kini tidak memiliki lagi orang tua dan mertua seperti Faisal. Dia harus berjuang seorang diri untuk bisa menghidupi anak dan istrinya. Bari tersentak saat-saat ia tiba teringat sesuatu. Seingatnya dulu pernikahan Faisal tak direstui oleh mertuanya. Bahkan kedua orang tua istri Faisal itu masih tidak mau bertemu dengannya walau mereka tinggal di kampung yang sama. Lalu bagaimana mungkin orang yang tak menyukai Faisal mendadak bersikap baik? Bari menghirup kopinya lagi sambil terus memikirkan hal yang mustahil itu. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang sama kembali terjadi. Kali ini menimpa Kai Anup, salah seorang pemilik sawah terluas di kampung mereka.
Sudah seminggu berlalu sejak ia kehilangan uang yang dikumpulkannya untuk membeli sawah baru. Sakit hati dan amarahnya bercampur dendam menggerogoti hatinya, membuatnya tidak pernah merasa tenang. Suatu sore, ia berjalan tegap menuju ke rumah Guru Amit, lelaki yang dituakan di kampung dan dianggap memiliki pengetahuan agama lebih banyak dari mereka semua. Rumah Guru Amit terletak di ujung kampung. Rumah panggung sederhana itu terbuat dari kayu ulin yang ramai didatangi anak-anak untuk belajar mengaji. Kyai Anum mengucapkan salam lalu meminta izin untuk masuk. Dia menundukkan kepalanya sedikit ketika melihat Guru Amit sedang duduk sambil memegang tasbih. "Assalamualaikum Guru Amit," sapa Kyai Anum. Guru Amit mengangkat wajahnya perlahan. "Waalaikumsalam. Ayo masuk." Kyai Anum duduk bersila di hadapan Guru Amit. Wajahnya tetap tegang. Sesaat keduanya hanya diam. Suara gesekan angin di luar terdengar seperti bisikan halus. Kyai Anum menggenggam sarungnya erat. Bibirnya bergetar menahan amarah yang masih bergejolak. "Guru Amit," Kyai Anum akhirnya bicara. Suaranya rendah penuh tekad. "Ulun datang hendak meminta tolong. Sudah cukup banyak orang yang kehilangan harta benda di kampung ini, dan ulun salah satu korbannya." Guru Amit mengangguk pelan. "Ya, aku juga sudah mendengar kabar itu. Jadi kayak ini Guru, banyak yang curiga Ibas adalah pelakunya. Tapi kami kadakawa menangkapnya modal rasa curiga aja. Tapi kalau dibiarkan terus, kampung ini kada aman lagi Guru." "Ika minta tolong apa?" Guru Amit mengerutkan kening karena tidak mengerti tujuan Kyai Anum ke sana. "Ulun minta tolong taat akan malingnya." Kyai Anum memandang mantap pada Guru Amit. "Ini kada gampang, bahaya jua," sahut Guru Amit. "Sembahyang taat merupakan amalan yang dikenal di kampung, dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatan yang tidak bertobat. Konon siapapun yang bersalah akan menderita. Mereka akan merasakan kepanasan hebat, disusul perut yang membujit besar seperti sedang hamil." Guru Amit menarik nafas panjang, menimbang-nimbang permintaan Kyai Anum. Mata tuanya memandang jauh ke dalam hati lelaki yang duduk di hadapannya itu. "Ika yakin jalan ini adalah jalan terbaik?" tanya Guru Amit. "Apa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini? Mengapa kada langsung Ika melaporkan ke polisi?" "Polisi lambat Guru." Kyai Anum menggeleng, wajahnya semakin keras. "Kami semua sudah terlalu sabar. Kalau memang Inya kada bersalah, maka Allah tidak akan memberinya hukuman. Tapi bila bujuran menyuntan harta kami, ulun harap Inya lakas mendapat balasan." Setelah lama menimbang-nimbang, Guru Amit akhirnya menyetujui permintaan Kyai Anum. Kyai Anum mengangguk penuh syukur. Ia langsung mencium tangan lelaki yang pernah menjadi guru mengajinya itu. "Terima kasih Guru." Malam itu, setelah Kyai Anum pulang, Guru Amit segera menyiapkan diri untuk melakukan sembahyang taat. Ia berwudu dengan hati khusyuk, mengenakan pakaian putih bersih yang khusus ia gunakan untuk sholat. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar tentang Ibas yang merintih kesakitan karena sakit perut. Warga yang tahu tentang niat Kyai Anum segera mengambil kesimpulan bahwasanya Ibas sudah mendapat hukuman. Mereka semua bersyukur ketika melihat Ibas dibawa ke puskesmas. Akan tetapi, kesenangan itu pun tidak berlangsung lama karena di siang harinya Ibas terlihat sudah sehat lagi. Dia bahkan bisa duduk-duduk di warung kopi Julak Amat sambil makan pisang goreng. Mereka pun kembali terkejut ketika mendengar Bahri jatuh sakit secara mendadak. Di rumah tua yang ditempati Bahri bersama istrinya, Alu, suasananya sangat terasa mencekam. Bahri terbaring di atas tikar lusuh, terus mengerang kesakitan. Perutnya membesar seperti sedang hamil 9 bulan. Wajahnya pucat, peluh, membasahi kening dan lehernya. Sementara Alu sibuk mengusap tubuh suaminya dengan kain basah. Air matanya mengalir tak tertahan melihat suaminya yang biasanya tampak kuat, kini tergolel mata berdaya. "Kak, sabar sedikitlah."
Satu mat lagi Faisal ke sini membawa mantri. Alu memohon, suaranya lirih penuh kekhawatiran. Ia menoleh ke arah pintu lalu mendesak karena Faisal yang tak kunjung datang membawa mantri untuk mengobati Bahri. Tubuh Bahri terasa panas seperti ada bara api yang menyala di dalamnya. Erangan suaminya semakin membuatnya panik. Beberapa tetangga yang mendengar kabar tersebut mulai berdatangan, bukannya menolong. Mereka semua justru berkerumun di depan rumah. Sebagian memandang dengan wajah tak percaya, sebagian lagi berbisik-bisik penuh rasa curiga. Mereka mencoba mencari penjelasan, tetapi hanya kebingungan yang mereka temukan. Sulit untuk percaya bahwa Bahri adalah pelaku pencurian di kampung mereka selama ini. Di antara kerumunan, Faisal, sahabat dekat Bahri, muncul dengan langkah tergesa. Keringat mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena panas matahari, tapi juga kecemasan yang menggumpal di dadanya. Dia menembus kerumunan dan langsung masuk ke dalam rumah. Faisal terkesiap begitu melihat kondisi Bahri yang terbaring dengan perut membuncit. "Mana mantrinya?" tanya Alu tak percaya saat ia melihat Faisal datang seorang diri. Bahri melirik dengan mata sayu. Wajahnya tampak kelelahan, bibirnya kering, suara erangannya terdengar semakin lirik. "Mana mantrinya?" tuntut Alu sekali lagi. Faisal memandang Alu, menjilat bibirnya yang kering, lalu berbisik, "Siapa yang membayar mantrinya kena?" Alu ternganga. Jitir mengira orang yang menyebut Bahri sebagai sahabat terbaiknya ternyata masih memikirkan masalah biaya di saat genting seperti ini. "Upah Bahri masih belum ikam bayar. Duit itu aja yang ikam pakai gasan membayar mantri. Cepat Gausidin, bawa ke sini," bentak Alu. Dia ingat jelas upah Bahri masih ada yang belum dibayar oleh Faisal. Alu tidak berniat menagihnya lagi asal Faisal segera membawa mantri ke rumah mereka. Tapi aku kada baduit gasan manukar bensin lu. Faisal masih mengelak beralasan ia tak punya uang untuk membeli bensin, sedangkan rumah mantri cukup jauh. Alu mendesak. Dia sudah kehabisan tenaga untuk meladeni Faisal. Dialihkan perhatiannya pada Bahri yang terus mengerang kesakitan. Air matanya menetes karena tidak mampu melakukan apapun untuk menolong Bahri dari penderitanya. 3 hari Bahri sakit. Tidak ada warga yang menengoknya karena mereka semua yakin Bahri sakit karena imbas sembahyang taat yang dilakukan oleh Guru Amit. Walau agak sulit dipercaya, mengingat Bahri yang terlihat pendiam, pada kenyataannya lelaki itu langsung jatuh sakit setelah Guru Amit sembahyang taat. Sementara Ibu sendiri masih warawiri di kampung tanpa ada masalah sedikit pun. Sementara itu Faisal juga tidak datang lagi ke rumah Bahri. Dia enggan ke sana karena malas mendengar ucapan memelas Alu yang meminta agar Faisal membayarkan upah Bahri yang selama ini ditahannya. 3 hari kemudian terdengar tangis meledak di rumah Bahri. Lelaki malang itu meninggal dalam keadaan mengenaskan. Perutnya buncit, bau busuk tercium dari luka borok yang timbul di berbagai permukaan kulit. Hanya segelintir orang yang hadir di pemakaman Bahri selebihnya memandang sinis kepada Alu yang dianggap sebagai istri pencuri. Alu bahkan tidak memiliki cukup uang untuk menjamu tamu pengajian di rumahnya. Kalaupun punya, tidak akan ada juga yang datang ke sana. Alu menangis sepanjang malam, meratapi kemiskinannya juga keputusan yang diambil Bahri demi menghidupi anak istri. Malam itu, suasana di rumah Faisal terasa begitu sunyi. Udara dingin menyelinap dari sela-sela dinding papan. Faisal duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Entah kenapa, malam itu dia tidak bisa tidur, sedangkan tayangan televisi juga tidak bisa menghiburnya. Dia menarik nafas, menyesalkan kepergian Bahri yang terlalu cepat tanpa menunggu musim panen. Kalau saja temannya itu mau menunggu lebih lama, Faisal tentu bisa menghemat upah buruh. Selama ini, dia sangat diuntungkan karena Bahri bersedia dibayar separuh dari orang lain. Sudah begitu, dia juga tidak protes walau Faisal terus mengulur waktu untuk memberikan upahnya.
Dan sekarang Bari sudah meninggal. Terpaksa Faisal mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mengupah orang lain saat panen nanti. Dia sendiri tak sanggup memanen padinya sendirian. Faisal lagi-lagi mendesak, kali ini disusul dengan makian pada Bari karena mati terlalu cepat. Jam dinding berdentang 12 kali, menandakan malam semakin larut. Istrinya sudah lama tertidur, sedangkan Faisal tetap duduk di kursi. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa serta suara-suara yang samar tetapi berhasil membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba suara pintu depan berderit, seolah ada yang membukanya perlahan. Faisal menoleh dengan cepat. "Siapa di situ?" tanyanya gusar. Tidak ada jawaban. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di pintu. Sosok itu tinggi, bertubuh kurus dengan wajah pucat yang sudah begitu dikenalnya, Bahri. Faisal tertegun, tubuhnya kaku, darahnya seolah berhenti mengalir. Bahri berdiri di sana, diam tanpa suara, matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. "Bahri?" Faisal berbisik tak percaya. Bayangan itu melangkah maju melayang di udara. Bau busuk mengikuti gerakannya sehingga Faisal terpaksa menahan nafas. Faisal. Mulut Bahri tertutup, tapi Faisal bisa mendengar suara temannya itu di dalam kepalanya. "Aku datang, mengambil hakku." Tangan Faisal bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Hak apa?" Faisal berusaha bersuara meski hatinya sudah tahu jawaban yang akan datang. "Upahku," jawab Bahri. Suara itu semakin seram. "Mana upahku?" Aku pasti membayar. Pasti." Faisal tergagap, matanya memandang ke arah sosok Bahri yang kini tampak semakin mendekat. Tangan Bahri terulur menyentuh leher Faisal. Nafas Faisal mendadak sesak, seperti ada tangan yang mencekik lehernya. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya yang gemetar tak mampu menopang tubuhnya. Dalam ketakutan yang semakin memuncak, Faisal akhirnya jatuh terduduk memohon ampun. Ampun, ampun, aku bujuran minta ampun. Isuk, aku pasti menjulung semua upah kamu ada Alu lawan Alip." Faisal menangis ketakutan. Ia berjanji bahwa besok dia akan datang ke rumah Alu dan membayar semua hutangnya selama ini. Sosok Bahri tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja, menyisakan bau busuk disertai keheningan yang terasa begitu ganjil. Faisal terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar, mulutnya ternganga lebar, berusaha mengatur nafas yang tersendat-sendat. Malam itu, Faisal tahu dia tidak bisa menghindar lagi. Hantu Bahri pasti terus datang menuntut upahnya sampai semua dibayar lunas. Berbeda lagi dengan rumah Bahri yang gelap. Lampu minyak menyala kecil, apinya bergoyang ditiup angin yang masuk melalui lubang di dinding papan. Alu tidur memeluk Alip. Mata mereka berdua sama-sama sembab setelah menangisi kepergian Bahri yang cukup tragis. Mendadak dia terbangun ketika merasakan udara dingin yang tak wajar. Tangannya menggapai-gapai tikar mencari tapi bahalai untuk menyelimuti tubuh mereka yang kedinginan. Tangannya berhenti bergerak, nafasnya tersentak saat ia merasakan tangan lain di dalam kegelapan. Tangan itu sedingin es. Bukannya ketakutan, Alu justru bangun dari posisinya yang tadi masih rebah. Matanya segera beradaptasi dengan gelap sehingga bisa melihat sosok yang kini berjongkok di sisi kanannya. "Bahri," ucapnya pelan menahan rindu bercampur duka. Bahri tidak menyahut. Dia hanya terus menatap Alu dengan mata basah. Air mata darah mengalir di kedua belah pipinya. Alu mengelurkan tangan. Ia ingin menghapus darah dari wajah lelaki yang sangat dicintainya itu, tetapi gerakannya terhenti di udara. Bahri menggeleng, melarang Alu untuk menyentuhnya. Matanya yang hitam kelam terus menatap lekat ke arah Alu dan Alip, lalu sosoknya berubah samar sebelum hilang sama sekali. Alu menangis keras, tangannya menggapai-gapai ke udara, tetapi sosok yang menyerupai suaminya itu kini sudah tak ada lagi.
Dia terseduh-seduh meratapi keputusan Bari yang dilakukannya tanpa pertimbangan. Kalau saja dulu Bari mau terbuka, tentunya Alu pun bersedia membantu. Dia bisa ikut bekerja keras walau harus membawa serta anaknya. Alu tidak keberatan jika itu memang bisa membantu meringankan beban Bari. Tapi Bari memilih keputusan sendiri. Lelaki itu menempuh jalan yang salah demi melihat anak istrinya bisa tidur dalam keadaan kenyang. Tangis Alu bertambah keras. Dia menepuk-nepuk dada sambil berteriak-teriak menyebut nama Bari hingga anaknya terbangun. Bukan hanya Alif yang bangun. Tetangga di dekat rumahnya pun terjaga kala mendengar jerit tangis Alu. Hati mereka yang semula tertutup mendadak terbuka. Tangis Alu menyadarkan para tetangga bahwa selama ini mereka juga sudah bersikap abai pada Bari dan Alu hanya karena mereka miskin. Kalau saja mereka bersedia mengulurkan bantuan, tentunya Bari tidak akan menempuh jalan yang nekat. Tapi sayang, semua hanya penyesalan yang tidak berarti. Semuanya sudah terlambat. Bari sudah meninggal. Alu dan Alif terancam kelaparan karena tak ada lagi yang mencarikan nafkah untuk mereka. Hati para tetangga yang beku perlahan cair. Esok harinya Alu terkejut karena para tetangga datang silih berganti. Mereka meminta maaf karena sudah bersikap seenaknya selama ini. Beberapa di antaranya menawarkan pekerjaan dengan upah yang besar kepada Alu sehingga Alu dan Alif masih bisa menjalani hidup sehari-hari tanpa takut kelaparan lagi. Di saat yang bersamaan, Faisal pun datang tergopoh-gopoh. Ia lalu membayar semua upah Bari yang selama ini ditanya. Faisal tak berani lagi menunda, apalagi ingkar janji. Dia tidak mau mati konyol hanya karena bertemu setan yang menyerupai sosok Bari. Selesai. Luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi, selalu plot twist ya di sini. Saya pikir tadinya bakalan Faisal nih, kalau Ibas nggak mungkin lah. Kita udah paham nih alurnya. Ibas nggak mungkin, tapi kayaknya Faisal. Tapi ternyata di sini Bahri pelakunya. Bagaimana akhirnya kemiskinan, terus tingkah licik dari Faisal ya, yang belum juga membayar upahnya, padahal sudah di korting setengah harga. Disinilah yang membuat akhirnya Bahri gelap mata, akhirnya dia melakukan tindak pencurian itu. Luar biasa sekali di sini kisahnya. Dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Guru Amit ya. Jadi di sini ritual yang dilakukan Guru Amit ini sebenarnya seperti sholat hajat biasa, intinya meminta keamanan kampung ya, agar kampungnya diamankan kembali dan siapapun pelaku orang oknum yang membuat keamanan kampung ini atau kenyamanan kampung menjadi berubah ini agar diberikan balasan yang setimpal. Dan itu merupakan salah satu sesuatu yang biasa dilakukan di sana untuk mencari siapa pelaku sesungguhnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan luar biasa banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya, terutama seperti kita jangan sampai deh kayak Faisal. Jadi kan ada kata-kata yang bilang bayarlah, upahlah karyawanmu sebelum dia keringatnya kering. Jadi kalau ini udah dilama-lamain, harganya separuh harga. Faisal biar bagaimanapun tidak baik, tapi Bahri pada akhirnya dia harus mendapatkan apa yang dia sudah lakukan ya. Dia harus bertanggung jawab dengan segalanya. Dan ya itulah, kita harus menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi kenyataan hidup. Jangan sampai kemiskinan atau jangan sampai kekurangan itu menggelapkan mata kita untuk tega melakukan apapun. Jadi itu di situ mungkin ini ya. Dan juga Ibas ya, sosok Ibas, jangan memandang orang sebelah mata, jangan pernah memandang orang, oh dia pernah masuk penjara, oh badannya tatoan berarti dia bejat atau enggak. Jadi jangan sampai kita mempunyai pikiran seperti itu. Jadi intinya jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Keren banget Kenanga Kinasi, terima kasih atas kisah luar biasanya dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan ya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk, diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.